Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kalau mungkin di antara sahabat ada yang berpikiran bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang ya bahasa kasarannya itu miskin, nggak punya harta, naudzubillah bahkan pengangguran. Itu saya minta dibuang jauh-jauh itu, jangan didekat-dekatkan. Naudzubillah min dzalik. Ini saya tidak membawa referensi yang jelimet. Saya bawakan satu referensi yang bisa diakses oleh semua orang dan sumber-sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Ini diupload oleh situs NU Jabar, NU Jabar. Ini dikasih judul Nabiku yang Tajir dalam kurung 1. Nah, berarti nanti ada apa namanya ya? Ya sambungannya lah, ada Nabiku Tajir 2. Di sini dikasih pendahuluan gini, dalam tanda kutip ya. Ternyata kayak itu sunnah Rasul ya, ungkap salah seorang pengurus masjid besar Indihiyang Kota Tasikmalaya seusai mengikuti pengajian Kang Yayan pada Kamis 17 garis miring 2. Pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW malam ya, Kang Yayan menegaskan bahwa umat Islam harus menguasai sendi-sendi perekonomian. Dalam tanda petik ini, di dalam petik, umat Islam harus kaya untuk menunjang dakwah Islamiyah sebagaimana dicontohkan Nabi kita yang mulia, ungkap Kang Yayan. Dalam acara yang dihadiri oleh Asda 2 Kota Tasikmalaya dan jajaran Muspika Kecamatan Indihiyang, ini Kang Yayan memaparkan data dan fakta atas kekayaan baginda Nabi, mulai dari harta dari hasil usaha Rasulullah yang diperkirakan berjumlah 1.216 kilogram dan 343 gram emas. Ini siapa orang Indonesia yang punya kekayaan sampai segini? Ini hitungannya emas, sahabat ya. Kalau hari ini emas, misalnya kita buat nilai yang ya kan naik turun ya emas itu, kita buat standarnya 800 lah 1 gramnya itu. Ini tolong dikalikan ini bagi yang pinter perkalian itu, nanti keluarnya berapa triliun itu. Sampai triliunan apa enggak ya? Ya itu coba dihitung lah. Kemudian itu dari hasil usaha Rasulullah saja, sahabat ya. Kemudian koma ya. Wakaf Nabi berupa 15 bidang tanah dengan harga jual mencapai 25,5 kilogram emas. Ini kilogram, sahabat ya. Sahabat bisa bayangkan sendiri kalau 1 gram saja harganya 800.000, kalau 25 kilo itu berapa kira-kira itu? Ini kira-kira kalau dikatakan miskin ini menghina apa enggak ini kira-kira? Ini ada orang wakaf loh sampai nominalnya segitu. Kira-kira kalau dikatakan miskin ya naudzubillah, ini sangat tidak tepat. Kemudian itu yang wakaf. Dan perkiraan pembiayaan Nabi dalam kurung untuk biaya pribadi, istri dan orang yang menjadi tanggungan Nabi serta hadiah beliau untuk sahabat, tamu dan para pemuka kaum yang diperkirakan setara dengan harga 1.251 kilogram. Ini 1.251 kilogram dan 601 gram emas. Tuh, bayangkan ini banyak ya. Banyak miliar, banyak triliun ini bahkan lah ya. Ini kok maaf dikatakan pengangguran, miskin, aduh. Ini kacau, dibuang jauh-jauh itu. Nabi kita tidak seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nabi kita ini kan manusia yang paling mulia tiada banding. Masa dikatakan sebagai ya yang rendah-rendah itu tidak mungkin.
Kemudian dalam tanda petik saya dapatkan informasi ini dari berbagai sumber otoritatif, wabil khusus dari disertasi Amwalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disertasi itu berarti buku yang ditulis dalam rangka untuk memenuhi gelar kedoktoran, sahabat ya. Disertasi itu judulnya Amwalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kasban wa Infakon wa Taurisan karya Dr. Abdul Fattah As-Samman. Ini disertasi. Ya karya tulisnya di S3 lah. Kalau S1 itu kan skripsi, kemudian S2-nya ada tesis. Nah ini S3 ada disertasi. Lah itu judulnya Amwalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta Nabi, Amwalun Nabi itu artinya harta Nabi. Kasban wa infakon, secara kasbu itu ya kerja, bukan nganggur ya, kasbu. Wa infakon dan yang diinfakkan Nabi, wa taurisan dan yang diwariskan oleh baginda Nabi. Nah, ini jelas ya, ada rujukannya, bisa dirujuk. Karyanya Dr. Abdul Fattah As-Samman. Nah, beliau itu nulis ya pasti ada referensinya, itu sudah barang tentu ya. Ungkap Ketua Aswaja Center Tasikmalaya ini. Lalu bagaimana tentang informasi dari hadis yang mensinyalir Nabi itu miskin, seperti hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Loh, Nabi katanya tidak miskin tapi kok berdoanya malah Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan dan wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni dan kumpulkanlah saya fi zumratil masakini bersama orang-orang miskin yaumul kiamati pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Turmudi dan Ibnu Majah. Loh kok begitu? Nah, kemudian di sini ditulis Kang Yayan menjelaskan bahwa makna miskin dalam hadis ini bukanlah miskin harta, melainkan hati yang istiqomah dan tawadu atau istiqanul qalbi ya, ketenangan hati. Istinya istiqanul qalbi. Ya, hati beliau tenang. Gitu. Ya, punya harta banyak tapi tidak berpoya-poya, tidak digunakan untuk hura-hura, enggak. Baginda Nabi. Untuk apa? Untuk berdakwah li'i'la'i kalimatillah. Kan gitu. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra juz 3 halaman 83. Kemudian Imam Ad-Dasuki, Al-Qarsi, As-Suyuti dan At-Tibi mengatakan makna kata miskin dalam hadis ini adalah tawadhu dan khusyuk karena Allah. Ini keterangannya bisa dilihat di Hasyah Ad-Dasuki ala Syarhil Kabir juz 18 halaman 328, Syarah Mukhtasar Khalil karya Al-Qarsi juz 6 halaman 38, kemudian At-Taisir Bisyarhil Jami' Is-Shogir karya Al-Manawi juz 1 halaman 413 dan Syarah Sunan Ibnu Majah karya As-Suyuti halaman 403. Wah, ini banyak sekali referensinya ya. Kemudian Kang Yayan mengakhiri penjelasan tentang hadis ini dengan mengutip perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Pada dasarnya sejumlah besar umat Islam meyakini bahwa sang pembawa risalah lebih mengutamakan kefakiran dibandingkan kaya dan menyerukan kesederhanaan. Dengan filsafat yang berani ini, mereka telah menyebarkan kefakiran di kalangan umat Islam selama beberapa abad lamanya dan menjadikannya tidak dapat mengelola kunci gudang-gudang bumi. Ini keterangan seperti ini di dalam kitab At-Thariq min Huna juz 1 halaman 46 ya. Kemudian ditulis oleh tim Aswaja Center PWNU Jawa Barat, editornya M. Rizky Fauzi. Nah, ini jelas gamblang cetha welo-welo
Jadi kalau ada yang berpikiran bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu naudzubillah pengangguran atau miskin, segera dibuang jauh-jauh ya. Segera dibuang jauh-jauh. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.